Halo teman-teman, kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battletrog The Heaven season 5 episode 70, di mana pada episode sebelumnya Kyoyan akan pergi ke kerajaan Chuyun bersama Medusa, Kyoyikian, dan Jian. Setelah urusan klan ular beres, mereka kemudian pergi ke sekte racun di kota Tiandu, kerajaan Chuyun. 毒宗总部天都城，那控制是出云帝国，听说有毒噬心中的圣城。 Medusa berkata bahwa Kyoyan sangat bernyali sekali memasuki sarang musuh hanya dengan membawa Jian dan dirinya. Kyoyan berkata bahwa dia sangat yakin karena Jian bahkan bisa melawan ahli puncak ranah Dao Huang. Kyoyan menjelaskan bahwa seluruh kerajaan Chuyun telah dikuasai oleh sekte racun, dan mendengar itu Medusa berkata bahwa aliansi Yan bisa saja menguasai kerajaan Jiama jika Kyoyan memiliki sedikit saja sifat kejam seperti wanita racun. Kyoyan berkata bahwa dia tidak bisa seperti itu, dan dulu Kyoyikian tidak seperti itu. Ini semua terjadi karena tubuh racun miliknya. Kyoyan kemudian memanggil Kyoyikian dan mereka menunggu di luar kota. Melihat sikap Medusa yang dingin ketika berbicara tentang Kyoyikian, Kyoyan merasa bahwa Medusa masih menyimpan dendam pada Kyoyikian. Kyoyan berharap sikap Medusa akan berubah secara perlahan. Saat sedang menunggu, tiba-tiba Kyoyikian datang sambil meminta maaf karena dia datang terlambat. Melihat Medusa yang menjauh dan menggunakan jubah, Kyoyikian berkata bahwa mereka sudah pernah bertemu. Untuk apa menggunakan jubah? Untuk mencegah konflik dua wanita itu, Kyoyan berkata bahwa Cailin menggunakan jubah untuk mengurangi masalah di kerajaan Chuyun. Tapi tiba-tiba saja Medusa menyerang Kyoyikian sambil mengatakan bahwa Kyoyan tidak perlu menjelaskan hal ini kepadanya. Melihat serangan mendadak itu, Kyoyikian menahan dengan aura racunnya, dan meski Kyoyan berusaha menahan, mereka tetap bertarung. Baku hantam antara kedua wanita cantik ini pun terjadi demi memperebutkan perhatian sang dambaan hati. Melihat pertarungan itu, Kyoyan dengan cepat menahan mereka berdua sambil berkata bahwa dia memanggil mereka bukan untuk bertarung. Medusa terlihat masih kesal dan berjalan menjauhi mereka. Kyoyan bertanya kepada Kyoyikian apa dia sudah mendapat kabar tentang Aula Jiwa. Kyoyikian berkata bahwa saat dia kembali ke kerajaan Chuyun, orang dari Aula Jiwa datang menemuinya. Orang Aula Jiwa berkata kenapa wanita racun menarik pasukan dan membiarkan Kyoyan lolos. Kyoyikian mengatakan bahwa banyak ahli hebat di bawah komando Kyoyan, sehingga dia harus mundur demi mencegah banyak korban dari sekte racun. Dan dia akan mencari waktu lain untuk menyerang lagi. Ahli Aula Jiwa berkata bahwa itu hanya pemikiran wanita, untuk apa peduli dengan nyawa orang lemah. Kyoyikian menjauh dari ahli Aula Jiwa itu, dan ahli itu mengancam Kyoyikian bahwa Aula Jiwa sangat tidak puas padanya. Dia meminta Kyoyikian untuk menangkap Kyoyan dengan cepat, jika tidak Aula Jiwa akan marah dan menghancurkan sekte racun. Ahli itu kemudian pergi dari sana setelah mengancam Kyoyikian, tapi Kyoyikian menggunakan kekuatannya untuk mengikuti ahli Aula Jiwa itu, dan dia melihat ahli itu menuju sekte Kalajengking. Kyoyan kemudian bertanya tentang kekuatan mereka. Dan Kyoyikian berkata bahwa ahli Aula Jiwa itu tidak kalah hebat dengannya, dan sekte Kalajengking memiliki beberapa ahli yang hebat, dan mereka sedikit mendominasi di kerajaan Chuyun. Dan di sana ada satu orang tua yang sangat merepotkan. Mendengar itu Medusa berkata bahwa Kyoyikian hanya ingin memanfaatkan mereka untuk membereskan masalahnya dengan sekte Kalajengking. Kyoyikian mengatakan bahwa Medusa bisa pergi jika tidak menganggap niat baiknya. Medusa menjadi marah dan bersiap menyerang, tapi Jian dengan cepat menenangkan Medusa yang sudah kesal sejak lama. Kyoyan berkata bahwa mereka percaya pada Kyoyikian, itulah alasan mereka datang. Mereka kemudian memutuskan untuk menyerang sekte Kalajengking besok. Kyoyikian kemudian mengajak mereka ke pegunungan Tianxi, karena di sana pasukan sekte racun sedang berkumpul untuk menahan pasukan sekte Kalajengking.
Di sana mereka bertemu dengan para tetua sekte racun dan para tetua sedikit bingung melihat kedatangan 3 orang bersama ketua mereka. Melihat para tetua yang datang hanya sedikit, Qiao Yiqian bertanya kemana para tetua yang lain. Tetua Wu berkata bahwa para tetua telah terluka karena serangan sebelumnya sehingga mereka sekarang sedang menyembuhkan diri. Tetua Wu juga mempertanyakan kepada ketua sekte kenapa mengundang mereka bertiga yang hanya tingkat Dou Huang. Bahkan dalam pertempuran sebelumnya, ada 2 Dou Huang yang tewas dan beberapa tetua yang terluka. Melihat itu, Qiao Yan berpikir bahwa bagian internal sekte racun tidak terlalu kompak. Para tetua berkata bahwa setiap mereka mengirim pasukan sekte kalajengking seperti sudah memprediksi serangan mereka, sehingga semua serangan mereka bisa diatasi. Tetua Wu berkata bahwa dia curiga ada mata-mata di sekte racun. Mendengar itu, Qiao Yiqian berkata bahwa dia sudah memutuskan untuk menyerang sekte kalajengking besok, sehingga tidak boleh ada yang keluar dari perkemahan dan membocorkan rahasia. Setelah itu, Qiao Yan berhasil menangkap sebuah pembawa pesan yang terbang menuju sekte kalajengking, sehingga pesan itu gagal sampai. Keesokan harinya serangan pun dilancarkan dan pertempuran sengit pun terjadi di sekte kalajengking. Tapi tiba-tiba pasukan sekte kalajengking menghilang dan mereka menggunakan racun untuk mengalahkan pasukan sekte racun. Melihat itu, Qiao Yiqian berkata bahwa formasi awan racun tidak berguna di hadapannya dan dengan kekuatannya Qiao Yiqian menghilangkan awan racun itu. Tiba-tiba dari balik awan-awan itu muncul 5 ahli Dou Huang dari sekte kalajengking. Qiao Yiqian mengatakan agar si kakek tua Si Bian muncul, jika tidak sekte kalajengking akan hancur. Si San berkata bahwa Qiao Yiqian masih belum pantas menantang Master Si Bian. Mendengar itu, Qiao Yiqian menyerang mereka dan melihat itu, kelima Dou Huang itu menyatukan kekuatan mereka lalu menahan kekuatan Qiao Yiqian. Qiao Yiqian terlihat marah dan dia mengeluarkan jurus ribuan jarum. Dan melihat itu tentu saja kelima Dou Huang itu terkejut dan berusaha untuk mundur. Saat mereka berlima sudah terdesak oleh racun-racun itu, tiba-tiba si kakek tua Si Bian muncul dan menahan serangan jarum beracun itu, lalu menghancurkan formasi yang dibuat oleh Qiao Yiqian. Qiao Yiqian berkata bahwa kelihatannya kakek tua itu telah mencapai puncak Daozong bintang 4 dan mungkin saja akan menerobos bintang kelima. Qiao Yan berpikir bahwa setelah masalah ini berakhir, dia harus mencari api surgawi untuk meningkatkan kekuatannya. Kalau tidak, dia akan kewalahan melawan Master Daozong. Atas perintah Qiao Yiqian, kelima tetua mulai membentuk formasi untuk memperkuat Qiao Yiqian. Tapi tiba-tiba saja, kelima tetua itu merubah formasinya dan menyerang Qiao Yiqian dari belakang. Tentu saja itu membuat Qiao Yiqian terkejut. Tapi serangan itu ternyata ditahan oleh Qiao Yan. Qiao Yan berkata bahwa ternyata pengkhianatnya ada 5 orang. Sekian episode kali ini, kita bertemu lagi pada episode berikutnya. Bye-bye. 接下来还怎么跑？不错，看来阁下是打定主意。拆山印。Halo teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Battle Rock The Heaven episode 71, di mana pada episode sebelumnya terjadi pertempuran antara sekte racun melawan sekte kalajengking. Di akhir episode, 5 tetua sekte racun berkhianat dan berusaha membunuh Qiao Yiqian dari belakang. Tapi Qiao Yan muncul dan melindungi Qiao Yiqian dari serangan diam-diam itu. Qiao Yan berkata bahwa ternyata pengkhianatnya bukan hanya 1, tapi 5 orang. Melihat pengkhianatan itu, tentu saja anggota sekte racun yang lain murka dan menyerang kelima tetua.
tapi serangan mereka itu bisa ditahan oleh kelima tetua. Setelah itu kelima tetua terbang ke arah sekte kalajengking untuk berlindung, tapi Qiao Yiqian tidak membiarkan mereka lari. Qiao Yiqian menyerang mereka dengan kekuatan racunnya, tapi kelima tetua menggabungkan kekuatan untuk menahannya. Melihat kekuatannya itu ditahan oleh kelima tetua, Qiao Yiqian marah dan menyerang lagi dengan kekuatan yang lebih kuat, sehingga melihat itu si Bian turun untuk menahannya. Merasa sangat kesal, Qiao Yiqian menyerang lagi dan si Bian menahan serangan itu, tapi aura racun yang memancar mengenai dua tetua hingga membuat mereka mati seketika. Melihat itu tentu saja mereka semua terkejut dan si Bian berkata bahwa wanita racun sangatlah kejam. Qiao Yiqian berkata bahwa jika di sekte kalajengking ada pengkhianat, maka serangan pengkhianat bisa 10 kali lebih kejam darinya. Qiao Yiqian juga mengatakan bahwa dia telah baik kepada Wuya dan tetua lainnya, tapi dia tidak menyangka mereka akan berkhianat. Wuya berkata bahwa mereka adalah orang dari sekte kalajengking, jadi mereka tidaklah berkhianat. Mendengar itu, Qiao berkata bahwa yang melepaskan kalajengking tadi malam adalah Wuya. Mendengar itu, Wuya menebak bahwa yang membunuh kalajengkingnya adalah Qiao. Wuya kemudian memperingatkan Qiao agar tidak ikut campur dalam urusan sekte racun dan sekte kalajengking. Qiao berpikir bahwa sekarang kekuatan sekte racun sudah berkurang karena hanya tersisa 4 orang Dao Huang, sedangkan sekte kalajengking memiliki 8 orang Dao Huang. Setelah itu si Bian menyerang Qiao Yiqian sambil berkata bahwa sekarang adalah penentuan siapa yang berhak menguasai kerajaan Cuyun. Qiao Yiqian menghentikan serangan si Bian, lalu mereka mulai berbaku hantam. Pertarungan antara kedua Daozong itu sangat luar biasa. Setiap benturan dua kekuatan mereka membuat retakan ruang. Tentu saja pertempuran itu membuat semua orang yang melihatnya tercengang. Saat itu pertarungan antara para Dao Huang pun terjadi dan Qiao meminta Medusa untuk tidak keluar dulu. Kali ini dia dan Xian yang akan bersenang-senang terlebih dahulu. Xian sangat bersemangat dan dia bersama Qiao mulai menghajar para Dao Huang level rendah. Melihat itu, Wuya mulai menghadang Qiao dan memperingatkan Qiao bahwa dia akan mati jika ikut campur. Tanpa banyak basa-basi lagi, Qiao mengeluarkan transformasi api ilahi dan membuat dua tetua pengkhianat tersebut terkejut melihat Qiao yang lebih kuat dari mereka berdua dalam sekejap. Dengan sangat mudah Qiao membunuh satu tetua dengan pukulannya. Melihat itu tentu saja Wuya ketakutan dan mengeluarkan kekuatan kalajengkingnya untuk membatalkan serangan Qiao. Di bawah kendali Wuya, kalajengking itu sedikit membuat Qiao kerepotan untuk mengumpulkan tenaganya. Tapi dengan kekuatan petirnya, Qiao berhasil menghindar dan mengeluarkan jurus segel pembuka gunung. Kekuatan teknik itu sangatlah kuat dan menghancurkan kalajengking itu, sehingga Wuya terluka parah dan jatuh dari jurang. Wuya berteriak meminta pertolongan ketuanya dan mendengar teriakan itu, Shisan datang untuk menahan Qiao. Tapi sayang, ternyata yang diserang oleh Shisan hanya sebuah bayangan petir dan tubuh asli Qiao berhasil membunuh Wuya dengan satu serangan.
Melihat itu tentu saja Shisan sangat marah dan menyerang Kyoyan, tapi Kyoyan berhasil menghindar. Shisan sangat marah dan bertanya tentang identitas Kyoyan yang sebenarnya. Mendengar itu Kyoyan berkata bahwa namanya adalah Yan Kyo. Shisan berkata bahwa dia akan mengingat nama itu dan bertekad membunuh mereka semua. Shisan kemudian memanggil seekor monster kalajengking bersayap 4 tingkat 6. Melihat itu tentu saja semua orang terkejut. Shisan kemudian memerintah monster kalajengking untuk menyerang Kyoyan. Kyoyan terkejut melihat gerakan monster itu yang sangat cepat dan tidak disangka monster itu bisa bekerja sama dengan manusia untuk menyerangnya. Kyoyan terlihat kewalahan menghadapi kerjasama mereka, tapi di saat terakhir, ketika serangan kalajengking akan mengenainya, Jian datang dan menahan serangan itu. Jian berkata bahwa dia yang akan menghadapi monster kalajengking dan Kyoyan hanya perlu menghajar Shisan. Baku hantam pun terjadi lagi di antara mereka. Jian memukul-mukul kepala kalajengking itu dan terlihat Jian sangat menikmati pertarungan. Dengan kekuatannya Jian melempar monster kalajengking itu hingga menabrak dinding batu. Lihat itu Shisan terkejut. Dan Jian malah berpose 2 jari sambil tersenyum. Kyoyan berkata bahwa monster kalajengking itu ternyata tidak bisa menghadapi seorang anak. Shisan sangat marah mengetahui bahwa sekarang sektenya sedang terdesak, padahal sebelumnya mereka unggul dalam hal kekuatan. Di saat Shisan panik, Kyoyan mulai menyerang dan memperingatkan Shisan untuk tetap fokus. Jika tidak, maka dia akan mati. Di sisi lain, si Bian juga sedikit kewalahan melawan Kyo Yikian, sehingga dia meminta Shisan untuk memanggil Master Aula Jiwa untuk keluar. Tiba-tiba aura jahat muncul di sana dan membuat pertempuran berhenti sejenak karena Kyoyan dan Kyo Yikian merasakan aura yang berbahaya. Tiba-tiba Master Aula Jiwa muncul dan langsung menyerang Kyo Yikian, tapi serangan pembuka itu bisa ditahan oleh Kyo Yikian. Pelindung Ti berkata bahwa tidak disangka si Bian tidak berdaya melawan wanita racun. Si Bian berkata bahwa ketua sekte racun tidak mudah untuk dihadapi, tapi karena pertempuran kali ini sangat penting, si Bian terpaksa meminta bantuan Pelindung Ti. Pelindung Ti berkata bahwa si Bian harus mengingat bahwa bantuannya tidaklah gratis. Si Bian berkata bahwa dia akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh Pelindung Ti. Pelindung Ti bersiap menyerang dan melihat itu Kyo Yikian mulai menyerang, tapi si Bian menahannya sambil meminta Pelindung Ti untuk membunuh Kyoyan terlebih dahulu. Dan dia akan menahan wanita racun. Pelindung Ti mulai menyerang Kyoyan dan melihat itu, Kyoyan hanya bisa menghindari serangannya. Meski kewalahan, Kyoyan berhasil menghindar dan melihat itu Pelindung Ti menguji kehebatan Kyoyan. Tapi kali ini dia menggunakan rantai jiwa untuk menangkap Kyoyan dan di saat terakhir, Medusa datang menahan serangan rantai jiwa itu. Melihat seorang Daozong muncul, Pelindung Ti memperingatkan Medusa untuk tidak ikut campur. Medusa mengatakan bahwa dia yang akan menghadapi Pelindung Ti dan Kyoyan pergi untuk membunuh Shisan. Melihat itu, Pelindung Ti berkata bahwa Medusa sangat sombong karena seorang Daozong bukan apa-apa di hadapan Aula Jiwa. Medusa berkata bahwa orang Aula Jiwa memang suka membual.
都算不了什么，希望你日后抢走在我魂殿眼中的所有。你们魂殿的人会因为这个决定而后悔。 总喜欢说这种。 Mendengar perkataan Medusa itu, pelindung Ti terkejut dan dia menebak bahwa Medusa pernah bertarung dengan orang Aula Jiwa sebelumnya. Tanpa banyak omong lagi, Medusa mulai menyerang dan baku hantam pun terjadi di antara mereka. Melihat itu, si Bian terkejut karena sekte racun memiliki rencana cadangan. Si Bian mulai menggunakan teknik terkuatnya yang dia segel di dalam tubuhnya. Itu adalah kekuatan jiwa kaisar kalajengking iblis yang membuat tubuh si Bian bertransformasi seperti kalajengking dan bertambah sangat kuat. Serangan si Bian mulai membuat Qiao Yiqian terpojok dan bahkan pedangnya dihancurkan oleh si Bian. Saat si Bian merasa bahwa dia akan menang, Qiao Yiqian mulai membuka segel tubuh racunnya yang sangat berbahaya. Sekian episode kali ini, kita bertemu lagi pada episode berikutnya. Bye-bye. Halo teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Battletrog The Heaven Season 5 episode 72, di mana pada episode sebelumnya Medusa muncul untuk melindungi Qiaoyan dari serangan pelindung Ti, dan di sisi lain si Bian mengeluarkan teknik terkuatnya untuk membunuh Qiao Yiqian, sehingga Qiao Yiqian terpaksa membuka segel tubuh racunnya. Qiao Yiqian membuat sangkar racun dan mulai mengurung si Bian. Si Bian kebingungan karena bahkan energi langit dan bumi yang ada di dalam sangkar tercemar oleh racun, dan membuat si Bian tidak bisa bernapas. Si Bian kemudian memperingatkan Qiao Yiqian bahwa dengan melepaskan tubuh racun sepenuhnya itu bisa membawa Qiao Yiqian menuju kematiannya sendiri. Melihat Qiao Yiqian yang ingin bertarung hidup dan mati dengannya, si Bian tidak punya pilihan selain melawan. Dia mencari lokasi Qiao Yiqian dan mulai menyerang. Di luar, Qiaoyan melihat Qiao Yiqian telah melepas segel tubuh racun, sehingga dia tidak punya waktu lagi dan harus segera menyelesaikan pertempuran. Baku hantam pun terjadi antara Qiaoyan dan Xishan, tapi mereka berdua terlihat seimbang. Untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat, Qiaoyan menggunakan teknik petirnya untuk membuat dua bayangan lagi. Diserang oleh 3 orang, tentu saja Xishan menjadi terpojok dan dia hampir dikalahkan oleh Qiaoyan. Tiba-tiba kalajengking bersayap 4 datang mendekati mereka, dan melihat itu Xishan merasa senang karena bantuan telah datang. Xishan mulai menyerang bersama kalajengking bersayap, tapi dia terkejut karena ternyata Jianlah yang mengendalikan mayat monster kalajengking itu. Melihat itu Xishan berusaha kabur, tapi Jian melempar tubuh monster itu ke arah Xishan. Xishan memukul tubuh monster itu menjauh, tapi Jian menyerang Xishan hingga membuat Xishan terpental jauh, dan dari belakang Qiaoyan memukul wajah Xishan hingga dia muntah darah. Xishan kesal karena Qiaoyan menyerangnya secara diam-diam, dan karena tidak mungkin menang, Xishan akhirnya berusaha kabur, tapi Qiaoyan mengejarnya dengan kecepatan petir dan memukul dengan pukulan oktadik hingga Xishan tewas di hadapan semua anggota sekte kalajengking. Melihat itu tentu saja semua anggota sekte kalajengking lari dari pertempuran karena ketakutan. Qiaoyan dan Jian kemudian terbang ke arah Medusa untuk membantu. Tapi melihat pertarungan itu mereka terdiam karena tingkatnya yang lebih tinggi.
Di sisi lain, Kyoyan juga mengkhawatirkan Kyoyikian karena gas beracun yang keluar semakin kuat. Tapi Kyoyan memutuskan untuk membantu Medusa terlebih dahulu, lalu kemudian membantu Kyoyikian. Saat itu, baku hantam antara pelindung Ti dan Medusa masih terjadi dan terlihat Medusa bisa membuat pelindung Ti sedikit terpojok. Pedang Medusa berhasil menusuk tubuh pelindung Ti, tapi itu tidak terlalu berpengaruh. Pelindung Ti sangat kesal dan dia akhirnya menggunakan jurus penelan jiwa. Pelindung Ti mulai mengeluarkan jiwa yang sudah dia tangkap, lalu menyerap mereka semua untuk meningkatkan kekuatannya. Melihat itu, tentu saja Medusa tidak tinggal diam. Dia langsung menyerang pelindung Ti dan menghancurkan lentera jiwa. Semua jiwa yang terkurung di dalam lentera jiwa berhamburan keluar. Melihat banyak jiwa yang keluar, Kyoyan berkata, "Untuk apa aula jiwa menangkap begitu banyak arwah?" Pelindung Ti sangat murka karena lentera jiwanya telah hancur, sehingga dia berniat mengambil jiwa Medusa sebagai gantinya. Serangan pelindung Ti menjadi lebih kuat setelah dia menelan para jiwa itu. Melihat itu, Jian ingin datang membantu, tapi Kyoyan menahan Jian karena dia hanya akan menjadi beban. Kyoyan berpikir bahwa untuk mengalahkan pelindung Ti dia harus menggunakan segel pembalik laut, meski segel pembalik laut memerlukan banyak energi. Berdasarkan sisa daukinya, Kyoyan hanya bisa menggunakan sekali sehingga dia meminta Jian untuk melindunginya. Selagi dia mempersiapkan segel pembalik laut, Kyoyan mulai mengumpulkan daukinya dan di sisi lain, Medusa mulai terdesak oleh serangan pelindung Ti. Meski begitu, Medusa masih sulit untuk dikalahkan dan Jian terlihat cemas menyaksikan pertarungan itu. Akhirnya Kyoyan berhasil mengeluarkan segel pembalik laut sehingga auranya mulai memancar keluar. Merasakan bahaya itu, pelindung Ti mulai menyerang Kyoyan untuk membatalkan segel kaisar. Melihat itu, Medusa berusaha melindungi Kyoyan dan Jian pun juga tetap bersiap bertahan. Kyoyan mulai terbang ke langit dan bersiap menyerang pelindung Ti dengan segel pembalik laut. Melihat itu, pelindung Ti terkejut karena Kyoyan benar-benar menggunakan teknik segel kaisar dari klan kuno yang bahkan aula jiwa pun tidak berani macam-macam. Kyoyan mulai melepaskan segel pembalik laut dan melihat itu pelindung Ti langsung lari. Tapi tapak itu terus mengejarnya sehingga dia tidak punya pilihan selain menahannya. Benturan besar pun terjadi antara dua kekuatan itu sehingga membuat ledakan yang sangat keras. Pelindung Ti terdorong mundur dan dia berpikir kenapa Kyoyan memiliki segel pembalik laut. Dia mengira Kyoyan berasal dari klan kuno. Pelindung Ti memutuskan untuk mundur karena tidak mungkin baginya untuk berurusan dengan orang dari klan kuno. Melihat pelindung Ti berusaha kabur, Medusa menghadangnya dan kali ini pelindung Ti tidak berdaya karena kekuatannya telah habis. Dengan kekuatan ularnya, Medusa berhasil membuat pelindung Ti sekarat. Pelindung Ti memperingatkan Medusa bahwa jika dia terbunuh maka aula jiwa tidak akan memaafkan mereka. Tapi Medusa tidak peduli dengan perkataan pelindung Ti sehingga pelindung Ti berusaha kabur dari sana dengan membuat kabut.
Tapi dengan mudah Medusa menyingkirkan kabut itu dan menangkap pelindung Ti yang sudah tidak berdaya. Medusa membawa pelindung Ti ke hadapan Kyoyan dan berkata bahwa dia sudah tidak bisa melawan lagi. Kyoyan mengurung pelindung Ti dengan api ilahinya lalu memasukkan pelindung Ti ke dalam giok penyimpanan untuk menginterogasinya di lain waktu. Kali ini mereka dikejutkan dengan ledakan racun dan terlihat Kyoyikian dan Shibian sama-sama terluka. Tapi kali ini Shibian sudah tidak punya cara lagi karena racun sudah masuk ke tubuhnya dan dia tinggal menunggu kematiannya saja. Kyoyan bersama Medusa dan Jian mendekati mereka dan mengatakan bahwa pelindung Ti telah dikalahkan. Mendengar itu Shibian terkejut dan berkata bahwa di masa depan Sekte Kalajengking akan membalas dendam pada mereka. Kyoyan berkata bahwa itu tidak perlu karena ketua Sekte Kalajengking sudah tewas di tangannya. Tentu saja itu membuat Shibian terkejut dan tidak punya harapan lagi. Kyoyikian mulai mengaktifkan racunnya sehingga Shibian berteriak kesakitan dan memuntahkan darah biru penuh racun. Karena sudah tidak punya pilihan, maka dia berniat meledakkan tubuhnya untuk membuat mereka semua mati bersama terkena racun. Shibian mengarahkan jurus terakhirnya itu ke arah Kyoyikian dan melihat itu, Kyoyan dengan cepat berusaha melindungi Kyoyikian. Tapi di saat terakhir, Shibian mengganti targetnya ke arah Kyoyan sehingga racunnya memasuki tubuh Kyoyan. Melihat itu Shibian tertawa bahagia. Sekian episode kali ini, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Bye bye. Halo teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Battletrop The Heaven Season 5 episode 73, di mana pada episode sebelumnya Kyoyan terkena racun dari Shibian saat dia berusaha melindungi Kyoyikian. Kyoyan langsung kehilangan kekuatannya karena efek racun itu sehingga membuat Kyoyikian, Medusa, dan Jian merasa khawatir. Shibian berkata bahwa Kyoyan telah menghancurkan Sekte Kalajengkingnya, maka dia tidak pantas untuk diampuni. Mendengar itu amarah Medusa meluap-luap dan dia menyerang Shibian hingga membuat Shibian terlempar menghantam tebing. Medusa mengatakan itu pasti bukan serangan biasa karena dikeluarkan dengan resiko peledakan tubuh. Kyoyan berkata bahwa dia sudah memeriksa seluruh tubuhnya tapi dia tidak menemukan sesuatu yang salah. Kyoyikian yang mengetahui racun itu berkata bahwa itu adalah bercak racun iblis. Itu adalah teknik jahat dari orang yang melatih Dauki racun. Dengan mengorbankan vitalitasnya dan memasukkan Daukinya ke dalam tubuh musuh, orang yang terkena bercak racun perlahan, pembuluh nadinya akan membusuk dan mati dalam penderitaan. 出云帝国修炼毒斗气的一种因，将毕生斗气打入毒招式，以断绝生机为代价。中招之人将会随着毒斑人体内化作一块毒斑，经脉溃烂，才无尽痛苦。 Medusa bertanya, apakah racun itu bisa diatasi? Kyoyikian menjelaskan bahwa dia bisa mengobati bercak racun jika itu dikeluarkan oleh master biasa. Tapi dia tidak berdaya jika itu dikeluarkan oleh master Daozong. Medusa sangat murka mendengarnya lalu dia terbang ke arah Shibian dengan sangat cepat. Medusa menekan Shibian dengan kekuatannya dan meminta Shibian memberikan penawar racunnya. Shibian tertawa mendengarnya dan dia meminta Medusa untuk membunuhnya karena dia memang tidak akan hidup lama lagi. Melihat reaksi kemarahan Medusa, Shibian merasa senang. Medusa sangat murka dan mulai mematahkan kedua tangan Shibian sambil mengancam Shibian bahwa dia akan meremukkan semua tulangnya. Shibian tertawa sambil berkata bahwa bercak racun tidak memiliki penawar.
他狠，我连知道我做的人没有解药。你对我你们两个算是直，能用他的命正式报了我灭门大仇了。 Medusa menjadi sangat murka dan berkata bahwa dia akan membunuh si Bian bersama dengan seluruh anggota sekte Kalajengking yang tersisa. Medusa langsung menghancurkan tubuh si Bian dengan sekejap mata dan langsung terbang ke arah anggota sekte Kalajengking. Saat Medusa bersiap membunuh semuanya, Kyoyan memanggil Medusa untuk menahannya. Medusa menjadi tenang dan kembali untuk menyelamatkan Kyoyan. Medusa berencana membawa Kyoyan kembali ke kerajaan Chiama untuk bertemu Guhe dan berharap dia bisa mengobati Kyoyan. Kyoyan berkata bahwa orang yang ahli dalam hal racun ada bersama mereka, kenapa repot-repot kembali? Kyoyan kemudian bertanya apa benar tidak ada cara lain sama sekali. Kyoyikian berkata bahwa master yang memiliki tingkat lebih tinggi dari pemberi racun pasti bisa menghilangkan bercak racun itu. Yang artinya mereka harus menemukan seorang master Daozun. Tapi bercak racun akan sepenuhnya berpengaruh, butuh waktu 6 bulan. Kyoyikian menjelaskan bahwa dia bisa menunda racun itu untuk kambuh dengan teknik penyegel. Tapi tiba-tiba saja Kyoyan tidak sadarkan diri. Di dalam sebuah kolam racun, Kyoyikian merendam Kyoyan dengan tujuan untuk menahan racun dengan racun. Itu bisa menekan sementara bercak racun agar tidak kambuh. 一整满池的毒水毒水是我配置了上千种毒草，不会伤到它吗？ 这小毒虫方才磨合而成的。 Kyoyikian memulai prosesnya dengan melepas racunnya dan melihat itu Medusa bersama Xian keluar dari sana sambil memperingatkan Kyoyikian agar tidak melakukan hal buruk. Kyoyikian berjalan mendekati Kyoyan sambil mengingat persahabatannya dengan Kyoyan. Ketulusan Kyoyan membuat Kyoyikian tersentuh dan menerima Kyoyan. 这些年因为恶难毒体憎恨我，所有人都远离我，接近我的人不是因我而死， 就是想利用我。 Kyoyikian memulai prosesnya untuk menggunakan racun dan saat itu Kyoyan terbangun sehingga membuat Kyoyikian terkejut. Kyoyikian menjelaskan semuanya kepada Kyoyan lalu dia menggunakan racunnya untuk menghentikan peredaran bercak racun di dalam nadi. 这是哪里？这是干嘛？ 你都昏迷2天了，不是要多年？什么干嘛？拿着魔毒斑吗？我会控制。 Kyoyikian berjuang dengan keras menghancurkan racun yang mulai menyebar dengan racun miliknya, tapi ada satu racun yang berhasil lolos. Melihat itu, Kyoyikian meminta Kyoyan untuk menggunakan api surgawi untuk menghancurkan garis racun itu. Kyoyan mengikuti arahan Kyoyikian dan mulai memurnikan bercak racun itu dengan api surgawi miliknya. Kyoyikian berkata bahwa bercak racun itu adalah Dauki seumur hidup penyerang. Jika dia bisa memurnikannya, maka Kyoyan bisa mewarisi semuanya dan membantu menerobos. Tapi itu tidaklah mudah. Kyoyan akhirnya berhasil memurnikan sedikit bercak racun itu sehingga membuat ledakan energi. Kyoyan merasa lebih sehat dan melompat keluar dari kolam. Kyoyan berkata bahwa dia sekarang berhasil menerobos puncak Dao Huang bintang 2. Kyoyan berkata jika nanti dia bisa memurnikan semuanya, maka kekuatan Kyoyan pasti meningkat lagi dan sekarang mereka memiliki waktu 2 tahun untuk mencari ahli Daozun. Medusa bertanya jika mereka tidak menemukan Daozun dalam 2 tahun, apa bercak racun bisa disegel kembali? Kyoyikian berkata bahwa segel itu hanya bisa digunakan sekali saja dan tidak bisa digunakan lagi. Mendengar itu amarah Medusa bangkit lagi tapi Kyoyan menahannya. Medusa menarik napasnya dan bertanya tentang rencana selanjutnya. Kyoyan berkata
bahwa pertama dia akan menginterogasi Master Aula Jiwa. 何必跑这么快？晓得了。就算有2名盗洞强者护着你， Di dalam aula pertemuan, Kyoyan mengeluarkan pelindung Ti yang telah dia tangkap dan menyiksanya dengan api surgawi. Pelindung Ti merasa kesakitan dan Kyoyan meminta pelindung Ti untuk menjawab pertanyaannya. Kyoyan kemudian bertanya tentang kekuatan aula jiwa. 2名盗洞强者护着你，魂殿有灭，将就趁早放了我，我取胜之道，你若是失，否则……我只想问几个问题，老实回答，就留你一命。 Pelindung Ti menjelaskan bahwa aula jiwa sangatlah kuat. Tahap pelindung saja terbagi menjadi langit, bumi, dan biasa. Dia termasuk pelindung tingkat biasa dan di atas pelindung masih ada tetua agung. Kyoyan sedikit terkejut karena seorang Dozong saja hanya pelindung tingkat biasa. 并分天地人3等，魂殿等级森严，光是护级护法之上还有地位重的，我就是人级护法，天的分了。斗宗强者才是低级护法。 Kyoyan kemudian bertanya apakah dia mengenal pelindung Wu. Mendengar itu pelindung Ti terkejut karena Kyoyan pernah bertarung dengan Wu Ying. Pelindung Ti menjelaskan bahwa Wu Ying adalah pelindung tingkat bumi. Kyoyan bertanya tentang kekuatan ketua aula jiwa. 你见过他？交过手。他比我高1级，是地级护法，也是魂殿的护法。不过，魂殿殿主，地级护法王主是何种实力？ Pelindung Ti mengatakan bahwa ketua sangat misterius. Seorang pelindung bahkan tidak pernah melihat ketua aula. Hanya beberapa ketua agung yang pernah bertemu. Kyoyan kemudian bertanya tentang tujuan aula jiwa memburu begitu banyak tubuh arwah. Pelindung Ti berkata bahwa dia tidak tahu karena tugasnya hanya memburu arwah. 殿的总部在哪儿？这个，哎呀，我真的不知道，我也不知道。我没骗你。你们抓获了灵魂体后。 Kyoyan juga menanyakan tentang markas aula jiwa, tapi pelindung Ti mengatakan bahwa dia tidak tahu. Mereka hanya menyerahkan arwah kepada cabang aula jiwa. Cabangnya ada banyak di benua, tapi dia hanya tahu satu cabang, yaitu di kerajaan Tianxing, di persimpangan pusat benua dan wilayah barat laut, sebuah tempat bernama Makam Langit. Qiao Yiqian berkata bahwa dia tahu kerajaan Tianxing, tapi dia tidak tahu letak Makam Langit. Setelah mendengar itu, Kyoyan mengurung pelindung Ti ke dalam botol giok dan berkata bahwa dia akan pergi ke wilayah hitam terlebih dahulu. Karena Akademi Jianan memiliki dekan Master Daozun. Jika bisa bertemu mungkin dia bisa membantu. Dia juga akan mencari informasi tentang api surgawi. Jika dia bisa menemukan satu lagi, maka bercak racun bisa dia hilangkan sendiri. 下着，恐怕好不到哪里去。你要去找那处分店吗？先去。犹豫吧。 以我现在的实力， Mendengar itu Medusa berkata bahwa dia akan menemani Kyoyan. Tapi Kyoyan menolak karena klan ular membutuhkan Medusa. Qiao Yiqian menawarkan diri untuk menemani Kyoyan, tapi Kyoyan juga menolak. Melihat itu Medusa berkata bahwa tubuh racun Qiao Yiqian bisa meledak kapan saja dan hanya Kyoyan yang bisa menahannya. Maka lebih baik dia pergi bersama Qiao Yiqian. 萧炎，手就爆发，届时他的恶难毒体指不定生成。 又有谁能控制他？你若不在，即便找到了材料。 Mendengar itu Kyoyan akhirnya setuju, sehingga dia akan pergi bersama Jian dan Qiao Yiqian. Medusa kemudian mengantar kepergian Kyoyan dan berkata bahwa dia hanya bisa mengantar sampai di sini. Kesedihan terlihat di wajah keduanya, tapi terlihat mereka sama-sama tidak berani mengungkapkan perasaan mereka. 绝不会食言，不可冒险，我答应过你的。 事情不糟了。 Melihat Kyoyan yang akan pergi, Medusa berbalik sambil berkata agar Kyoyan berhati-hati dan jika menemui masalah harap mengabarinya, maka dia akan dengan cepat untuk pergi membantu. Kata-kata yang tulus dari Medusa itu terlihat dari matanya. Kyoyan berbalik dan berkata bahwa dia akan kembali untuk Medusa. 我会回来的。 Lalu dia terbang tinggi dan wajah sedih terukir di wajah Medusa mengiringi kepergian Kyoyan. Medusa melihat Qiao Yiqian sambil berpesan untuk melindungi Kyoyan. Qiao Yiqian berkata bahwa dia akan melindungi Kyoyan dengan nyawanya. Mereka akhirnya berpisah dan Medusa mengucapkan kata terima kasih pada Qiao Yiqian
Kali ini, demi sang pujaan hatinya, Medusa menjadi lunak dan mau menerima Kyoji Qian. Medusa berpikir bahwa dia akan menunggu di mana seluruh wilayah barat laut akan tunduk pada Kyoyan. Sekian episode kali ini, kita bertemu lagi pada episode berikutnya. Bye-bye. 下次再见。回去对规则，那些北一